Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan mata kuliah kita untuk metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Tidak terasa di pertemuan hari ini kita sudah masuk pada pembahasan tentang analisis data penelitian kuantitatif. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menyajikan video penjelasan dari para pakar tentang analisis data kuantitatif. Saya berharap Anda bisa menyimak secara seksama agar bisa mengetahui apa-apa saja analisis data penelitian kuantitatif. Namun sebelum kepada video, sebelum kepada video analisis data penelitian kuantitatif, saya akan sampaikan apa itu analisis data penelitian kuantitatif. Yang ini berbeda dengan penelitian kualitatif. Nah, data kuantitatif itu berupa angka. Kalau di dalam penelitian kualitatif itu berupa kata-kata. Sehingga memang analisisnya menggunakan analisis statistik. Ini yang nanti akan dijelaskan di dalam video nanti. Saya berharap Anda bisa menyimak dengan seksama penjelasan dari ahlinya tentang apa-apa saja statistik penelitian kuantitatif, supaya lebih spesifik, lebih terarah, lebih mendalam. Saya berharap Anda bisa menyimak ini secara mendalam, menyimak secara seksama sampai dengan selesai. Apa saja ini kita akan simak video penjelasan tentang analisis data kuantitatif itu seperti apa. Disimak sampai selesai ya. Nah, ini dia. Ini kan pasti harus dianalisis, namanya analisis data. Nah, kita akan masuk ke analisis data yang pertama, yaitu analisis data kuantitatif. Nah, nanti kita akan bahas secara mendetail di video berikutnya terkait dengan kuantitatif secara murni. Nah, sekarang kita ada analisis data dulu lah. Dalam konteks penelitian kuantitatif, itu analisis datanya ada dua. Ada menggunakan ini tentu saja kalau kuantitatif itu kan numerik. Numerik itu harus dilakukan dengan perhitungan statistik. Maka harus menggunakan statistik ya, bisa menggunakan SPSS itu ya, atau misalnya menggunakan AMOS atau menggunakan SEM ya, SEM Structure Emotional Model gitu ya. Yang pertama itu adalah analisis statistik deskriptif. Nah, nanti di dalam SPSS itu ada yang paling itu. Nanti kita akan masuk ya ke SPSS. Bagaimana cara analisis deskriptif? Ada juga analisis inferensial. Inferensial itu memang tujuannya supaya menyimpulkan itu inferensial. Kalau deskriptif itu menjelaskan, kalau inferensial menyimpulkan. Itu berpengaruh tidak sih? Berapa persen sih pengaruhnya? Determinasinya berapa? Dan seterusnya. Maka ketika statistiknya inferensial, cara menghitungnya ada dua, ada yang parametrik, ada yang non parametrik. Ini tergantung sebetulnya dari data, apakah normal atau tidak normal. Kalau normal menggunakan parametrik, kalau tidak normal non parametrik. Juga kalau parametrik itu biasanya menggunakan datanya interval dan rasio. Nah, kalau nominal dan ordinal seperti tadi ya, polisi itu kan ordinal, bukan ordinal, itu nominal. Atau yang kategorial itu misalkan status negeri swasta, itu harus pakai non parametrik, bukan menggunakan parametrik. Tetapi kalau angkanya angkanya itu interval atau rasio dalam kuantifikasi, maka gunakan parametrik. Banyak sekali nanti. Sebelum kita menganalisis data, kita juga harus mengerti dulu variabel-variabel dalam kuantitatif. Ada minimal di dalam variabel itu ada dua. Ada variabel independen atau disebut variabel
endogen. Ada variabel bebas atau independen itu atau endogen, ada variabel tidak bebas atau dependent variable atau exogen. Nah, apa itu variabel bebas? Yaitu bebas itu yang menyebabkan. Jadi yang berpengaruh kepada yang itu. Biasanya dilambangkan dengan simbol X. Kalau banyak simbol X1, X2, X3 dan seterusnya ya. Lalu selanjutnya ada variabel terikat atau tidak bebas, yaitu dependent variable. Biasanya yang diakibatkan, mereka adalah data yang terakibat. Lalu yang dipengaruhi, kalau yang tadi mempengaruhi, kalau yang bebas itu mempengaruhi, kalau terikat dipengaruhi. Biasanya itu dilambangkan dengan huruf Y. Jadi kalau ada istilah X dan Y, X itu adalah independent, kalau Y pasti itu dependent variable. Selanjutnya kita lihat kira-kira mana yang variabel bebas, mana yang terikat. Ya, dari beberapa kalimat ini. Gaya kepemimpinan motivasi kerja, mana yang terikat? Ya, biasanya apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi motivasi bekerja atau motivasi kerja yang mempengaruhi gaya kepemimpinan? Nah, kita lihat dulu, mana dulu yang bebas, ya mana yang independen, mana yang dependent, mana yang endogen, mana yang exogen. Nah, kita lihat biasanya kepemimpinan itulah yang mempengaruhi motivasi kerja, termasuk kinerja dan disiplin. Apakah kinerja mempengaruhi disiplin? Tidak, tapi disiplin dulu mempengaruhi kinerja. Minat baca anak dan keterlibatan orang tua. Apakah minat baca itu mempengaruhi keterlibatan atau keterlibatan minat? Tidak, berarti minat dulu kepada minat baca. Kecepatan mesin dengan jumlah cetakan. Apakah jumlah cetakan dulu berpengaruh terhadap kecepatan mesin atau kecepatan mesin terhadap jumlah cetakan? Maka ini, itulah ya, seperti motivasi belajar mahasiswa dengan kinerja dosen dulu, baru motivasi kerja. Sistem perpajakan dulu, baru keputusan investasi. Promosi dulu, baru peningkatan penjualan. Itu sudah pasti. Sehingga ketika Anda mau memutuskan variabel yang ingin diteliti, Anda itu harus memastikan, harus memutuskan mana variabel dependent, mana variabel independent. Oke, selanjutnya ketika Anda sudah tadi memutuskan variabelnya, Anda harus tentukan ini datanya mau apa. Apakah datanya data diskrit atau data kontinum? Diskrit itu seperti yang tadi, yang bilangan asli ya, yang bukan pecahan. Misalkan dia nilainya berapa? 70. Itu mah kalau hasil 70-nya hasil dari pengukuran itu kontinu. Tetapi kalau diskritnya berapa mahasiswanya? 30. Berapa respondennya? 20. Itu mah diskrit. Tapi kalau sudah kontinu, hasil dari bilangan misalnya 70 nanti diratakan menjadi beberapa muncul nanti bilangannya bulat atau bilangannya pecahan. Nah, itu sudah kontinu. Selanjutnya, ketika Anda sudah mengetahui tentang data, Anda harus mengerti tentang analisis data yang pertama, yaitu statistik deskriptif. Kan tadi ada dua ya, ada statistik deskriptif atau deskriptif statistik, ada inferential statistik atau statistik inferential. Apa itu statistik deskriptif? Satu, digunakan untuk memberikan gambaran dan menyajikan ringkasan data dari populasi sehingga informasi yang ada dari data tersebut bisa diperoleh dengan sistematis. Jadi, kalau menggunakan statistik deskriptif, seluruh data yang kita dapatkan itu bisa dijelaskan, bisa digambarkan secara umum. Maka ada beberapa hal untuk menjelaskan statistik deskriptif. Satu, bisa menggunakan distribusi frekuensi. Frekuensinya berapa? Misalkan ini si X menjawab ini, populasi menjawab X ini berapa? Misalkan yang menjawab 4 itu ada berapa persen, menjawab 3 ada berapa persen. Itu menggunakan distribusi frekuensi sehingga kita kelihatan kecenderungan populasi atau sampel dari sebuah populasi itu akan dilihat dari statistik deskriptif. Sehingga misal dalam tesis yang kuantitatif sangat dibutuhkan. Yang pertama dalam hasil penelitian setelah mendapatkan data adalah harus menyajikan statistik deskriptif. Yang kedua itu presentasi grafik, ya. Jadi bisa mempresentasikan tentang grafik kelihatan. Bisa menggunakan chart, bisa menggunakan bar, gitu ya, dan seterusnya. Lalu ini yang paling penting adalah central tendency. Central tendency itu kecenderungan memusat. Ini
si populasi ini kecenderungan mana, maka dibutuhkan ada rata-rata mean atau median, ya, modus gitu ya. Nah, jadi nilai yang sering muncul modus, nilai tengah-tengah median, rata-rata mean. Jadi mean, median, modus itu central tendency. Kira-kira kecenderungan dia memusat kemana itu. Lalu juga ada juga measure of variability atau disebut dengan dispersion. Dispersion itu adalah kita melihat ini nilai terkecil berapa, nilai tertinggi berapa, rata-rata perbedaannya berapa, terus standar deviasinya berapa, dan seterusnya. Itu dispersion atau measure of variability. Nah, itu yang dibutuhkan dalam statistik deskriptif. Ketika Anda bisa menggunakan data, menggunakan datanya data kuantitatif, baik itu kuantitatif yang diskrit maupun yang kontinum, baik itu menggunakan tadi ordinal, rasio, interval, Anda nanti pasti menemukan statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif penting ya, karena apa? Salah satunya digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, kalau sudah ditabulasikan, ditabulkan, si pembaca itu lebih mudah membacanya. Ya, sehingga pada dasarnya menghitung data dan memasukkan data ke dalam tabel berdasarkan kategori tertentu dengan menggunakan analisis statistik deskriptif itu lebih mudah. Selanjutnya, analisis data. Pertama, ketika Anda menggunakan statistik deskriptif, nanti Anda akan menemukan apakah mau menggunakan frekuensi atau mean atau grafik. Nah, tergantung dari pertanyaan-pertanyaan penelitian. Seperti faktor-faktor apa saja, berarti analisis faktor. Bagaimana pemahaman X terhadap Y, berarti tingkat pemahaman. Bagaimana sikap X terhadap Y, ini persepsi. Lalu selanjutnya, statistical inferential statistik. Bagaimana statistik inferential? Kalau tadi statistik deskriptif, sekarang statistik inferential, yaitu metode statistik yang berguna untuk membuat inferensi tentang populasi dari probabilitas sampel. Kira-kira ini kecenderungannya ke arah mana? Disimpulkan nggak? Bagaimana? Ini kesimpulannya bagaimana sih? Metode ini digunakan untuk menggambarkan populasi hanya dengan menggunakan informasi dan observasi yang dilakukan terhadap probabilitas sampel dari kasus yang diambil dari populasi. Jadi, ketika Anda nanti mau menentukan, mau menyimpulkan apakah ada pengaruh atau tidak, apakah besarnya itu tinggi apa rendah, dan seterusnya. Kalau dalam penelitian kuantitatif ada hipotesis, apakah hipotesisnya diterima atau tidak, ini diuji menggunakan statistik inferensial. Nah, tapi dalam inferensial ada dua, ada statistik non parametrik, ada statistik parametrik. Tadi kalau normal, nah kita ya lihat, kalau datanya terdistribusi normal maka parametrik, kalau tidak normal maka menggunakan non parametrik. Nah, ini pada kuncinya nanti menggunakan normal dan tidak normal. Kalau misalkan bagaimana cara membuat normal? Lihat nanti diuji normalitas. Misalnya nanti di SPSS ada uji normalitas. Nanti kalau normal baru nanti menggunakan parametrik. Kalau tidak normal gunakan non parametrik. Atau kalau datanya data ordinal atau data nominal, tidak bisa menggunakan parametrik, itu harus menggunakan non parametrik. Apa saja non parametrik? Nah, kita akan satu-satu bahas. Statistik parametrik itu terdiri dari dua jenis. Ada yang membandingkan itu compare itu comparison atau komparatif, atau membandingkan itu ya comparative studies, membandingkan. Maka ketika membandingkan, ada yang membandingkan hanya satu, itu bisa menggunakan t-test atau student test. Nah, namanya t-test atau compare mean. Ya, ini disebut dengan compare mean. Ada juga yang ANOVA. ANOVA itu analysis of variance. Analysis of variance. Nah, jadi variannya banyak, lebih dari 2, misalkan 3, maka itu menggunakan ANOVA atau MANOVA, multiple analysis of variance. Nah, ini lebih besar lagi. Jadi ketika sudah nanti ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, maka nanti di MANOVA itu biasanya juga disebut dengan analisis faktor. Yang kedua itu ada yang asosiatif. Kalau tadi komparatif, sekarang asosiatif, menghubung-hubungkan. Nah, menghubung-hubungkan itu menggabungkan 2 variabel atau lebih. Kalau 2 variabel cukup menggunakan product moment.
bisa si Pearson atau bisa Spearman gitu ya. Nah, ada juga memang yang menggunakan regresi. Nah, kalau lebih dari 2 itu regresi. Ada juga canonical correlation atau path analysis, analisis jalur. Nah, nanti kita akan berbicara tentang ini. Compare mean tadi ya, yang t-test ya, yang compare mean. Apa itu compare mean? Compare mean itu adalah membandingkan rata-rata saja. Cara alat ukurnya menggunakan t-test ya. Hanya dua mean. Kalau t-testnya untuk independent sample, maka mean dari kedua kelompok berbeda yang memperoleh perlakuan. Jadi kalau banyak independent sample, ada dependent sample dibandingkan. Nah, namanya itu ada kelas kontrol sama kelas eksperimen. Ada t-test dengan dependent sample. Jadi t-testnya mean dari kelompok yang sama dari 2 perlakuan yang berbeda. Jadi kelompoknya sama tapi perlakuan yang berbeda, itu dependent sample. Kalau independent artinya mean-nya dari 2 kelompok ya yang berbeda. Kelompok 1 begini perlakuannya, kelompok 2 begini. Yang selanjutnya itu kalau yang lebih daripada 2, komparatif lebih pada 2, itu ANOVA. Nah, jadi kita akan nanti langsung belajar dalam SPSS, kita langsung belajar ya. Kita akan pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang ANOVA, lalu kita juga akan bahas tentang MANOVA, lalu kita juga akan membahas tentang correlation atau korelatif, atau yang tadi association, yang product moment, regression, terus analisis jalur, lalu selanjutnya eksperimental ya, menggunakan t-test, ANOVA, MANOVA. Lalu yang terpenting adalah ini beberapa analisis non parametrik. Nah, ada sign test. Kalau 2 sampelnya saling berhubungan, jadi sampel ini saling berhubungan, 2 satu sama lain saling berhubungan, maka bisa menggunakan sign test, Wilcoxon, bisa menggunakan McNemer ya, McNemer. Lalu kalau 2 sampel tidak berhubungan, bisa menggunakan Mann-Whitney U-test. Biasanya menggunakan Mann-Whitney U-test. Nah, bisa juga chi-square test. Ya, bisa juga Moses extreme reaction, Kolmogorov-Smirnov. Bisa juga Wolfowitz run. Kalau beberapa sampel berhubungan, nah itu menggunakan Friedman test, Candlewick test. Ya, bisa juga Cochrane's. Bisa kalau beberapa sampel tidak berhubungan, ya. Tetapi banyak yang independen, maka bisa menggunakan chi-square, Kruskal, median test. Nah, kita akan bahas nanti analisis statistik dengan menggunakan non parametrik selanjutnya. Jadi ketika ini non parametrik berarti tidak normal atau datanya ordinal dan nominal, kita gunakan ini. Nah, ini syarat-syarat yang bisa, yang 2 sampel berhubungan, yang tidak berhubungan, beberapa sampel yang berhubungan, beberapa sampel yang tidak berhubungan, sehingga akan menentukan jenis analisis tes seperti apa yang akan dilakukan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, berikutnya kita akan lihat bagaimana penjelasan tentang pengolahan data untuk analisis data kuantitatif. Sebelum masuk ke dalam analisis komparatif dan asosiatif, perlu juga membahas ulang tentang analisis data di kuantitatif. Ada 2 ya. Ada menggunakan statistik deskriptif. Nanti kita akan bahas ketika kita menjelaskan minggu depan ya, atau video yang akan datang menjelaskan tentang SPSS. Di dalam SPSS itu ada statistik deskriptif, di mana tujuannya itu adalah untuk melihat secara utuh semua data-data yang kita temukan. Baik itu ada sentral tendensinya, ada dispersinya, dan seterusnya. Ada mean, median, modus, ada standar deviasi, dan seterusnya. Itu dibutuhkan agar apa? Agar data yang kita temukan itu utuh semuanya bisa dilihat. Baik itu bisa menggunakan persentase, menggunakan rata-rata, dan seterusnya. Ada juga yang inferensial. Kalau inferensial itu dia menyimpulkan, menggeneralisasikan. Ada yang parametrik dan ada yang non-parametrik. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah terkait dengan penelitian statistik inferensial yang parametrik. Oke. Selanjutnya, kita juga akan membahas dulu sebelum ke komparatif,
kita membahas dulu tentang variabel. Jadi ada dua variabel, ada variabel yang bebas atau independen atau eksogen, ada variabel terikat atau endogen. Ya, jadi si variabel-variabel ini biasa diberikan tanda-tanda, yang satu X, yang satu Y, gitu ya. Oke. Selanjutnya kita juga yang terpenting adalah kita akan membahas ini. Ini sebetulnya dalam penelitian dalam mengukur atau dalam menganalisis data dalam parametrik ada dua. Ada yang komparatif, comparison, ada yang asosiatif, association. Jadi nanti kita akan mencoba hari ini akan menguji apa kegunaan t-test, ANOVA, MANOVA, lalu ada product moment, ada regression, ada canonical correlation. Nah, oleh karena itu mari kita akan jelaskan satu persatu melalui tabel ini. Yang pertama adalah kita akan mencoba menjelaskan t-test. Ya, kita harus dulu harus dibandingkan dulu, harus dibedakan dulu antara apa itu komparatif, apa itu kuantitatif, apa itu asosiatif. Si komparatif itu membandingkan. Jadi kalau membandingkan, tentu saja dibandingkan antara, misalkan membandingkan antara A dengan B, antara X dengan Y. Biasanya kalau komparatif gitu, komparatif itu biasanya menggunakan istilah A, B. Ya, jadi disebutnya itu misalkan variabel A dan variabel B. Dibandingkan antara A dengan yang B, ini kira-kira misalkan kalau menggunakan kuantitatif, efektivitas mana antara model A dengan model B? Ini maka dicari yang disebut dengan mean, mean-nya dicari. Maka dibandingkan mean dengan mean itu disebut dengan compare mean. Compare mean, salah satu konsep yang lebih umum itu namanya t-test. T-test itu T-nya itu student sebetulnya ya, student. Jadi t-test itu adalah uji, tes itu uji, jadi uji T. T itu sebetulnya dari student diambil dari T-nya saja di akhirnya. Jadi t-test itu adalah compare mean. Jadi membandingkan mean, membandingkan dua variabel. Contoh Anda di sini ingin membandingkan sekolah A dengan sekolah B. Maka si A dan si B ini jenis datanya adalah jenis data apa? Nominal. Jadi sekolah A itu nanti dikuantifikasi menjadi angka 1 misalkan. Sekolah B nanti dikuantifikasi menjadi angka 2. Nanti dibandingkan, apanya yang mau dibandingkan? Maka di sini ada variabel lain. Ini variabel lain. Variabel lainnya itu apa di sini? Apakah variabelnya itu bisa menggunakan variabel bisa menggunakan jenis data yang nominal lagi? Tidak bisa. Misalkan ini si faktor, disebutnya faktor gitu ya. Faktor A dan faktor B, A-nya itu adalah sekolah A, berarti nama sekolah. Ini apanya? Misalkan di desa dan di kota, artinya sekolah A di desa dan di kota, tidak bisa. Artinya tetap di sini harus ada angka. Harus ada angka. Angka yang ada di sini ini harus menggunakan jenis data rasio. Menggunakan data rasio atau paling tidak data interval. Data interval. Nah, contoh begini, misalkan Anda mau membandingkan metode pembelajaran, berarti metode jadi cara menuliskannya begini ya, cara namanya itu konstelasi penelitiannya, menuliskannya begitu. Satu, Anda itu ingin menentukan metode mana sih yang paling efektif, maka di sini namanya metode. Biasanya menggunakan tanda A.
metode. Metodenya ada berapa? Ada dua. Apa saja? Misalkan metode Jigsaw dan metode group investigation. Metode Jigsaw kita sebut nomor 1, group investigation nomor 2. Oke, saya paham dulu sampai sini ya. Maka di sini kan butuh ada angka. Di sini tuh ada angka. Ini berapa nih angkanya? Nah, ini apa yang ditanya? Misalkan prestasinya, kalau misalnya dalam ilmu pendidikan itu ada 3 domain. Ada prestasi, ada apa lagi? Ada prestasi kognitif, ada afektif, dan ada psikomotorik. Oh, misalkan aktivitasnya bagus yang Jigsaw, atau berarti ini aktivitas. Maka aktivitas itu disebut B. Ini adalah nilai aktivitas di sini. Maka ini ordinal. Jadi komparatif itu satu faktornya menggunakan nominal, satu menggunakan rasio datanya. Karena ini membutuhkan data. Maka ini berapa angkanya tergantung ini aktivitasnya. Nah, baik ya. Misalkan ternyata hasil dari ratanya, misalkan ini datanya nomor 1 berapa nomor, sehingga rata-ratanya ini 80. Si group investigation itu 75. Apa itu 80? Nilai aktivitas dari metode Jigsaw. Apa itu 75? Dia nilai aktivitas dari group investigation. Jadi 80 dengan 75 dibandingkan, ini adalah min itu rata-rata, ini juga min rata-rata, maka dibandingkan rata-rata ini menggunakan t-test, uji T. Nanti dimasukkan, mana kira-kira ada enggak sih pengaruh metode? Jadi judulnya pengaruh metode pembelajaran pada aktivitas belajar. Nah, jadi judulnya gitu ya, pengaruh metode terhadap aktivitas. Nah, sehingga nanti kalau sudah ada pengaruh, berarti pertanyaan penelitiannya, awas, ini komparatif ya, ini komparatif. Berarti pertanyaannya adalah, apakah terdapat perbedaan? Karena komparatif. Atau kalau Anda mau bikinnya menggunakan seberapa besar, boleh. Seberapa besar perbedaan? Nah, ini adalah komparatif. Cuman kalau hanya 2, ini Jigsaw sama group investigation terhadap aktivitas. Ini biasanya selalu menggunakan penelitian untuk skripsi. Jadi membandingkan yang skripsi. Ini Jigsaw, ini group investigation, termasuk penelitian eksperimental, kuasi eksperimental. Maka yang 2 ini, Jigsaw sama group investigation, tidak masuk ke wilayah tesis, tapi wilayah skripsi. Saya paham ya? Jadi cara konstelasi penelitiannya seperti ini, penggambarannya. Lalu bagaimana tesis itu? Nah, si tesis itu harus lebih dari skripsi, membandingkannya. Maka membandingkannya itu jangan 2, harus lebih dari 2. Contoh, misalkan yang pertama namanya itu one way ANOVA. Maka kalau tadi menggunakan t-test atau uji T, ya, uji T atau kompermin, ya, seperti yang disebutkan di sini. Nah, tetapi ketika Anda lebih dari 2, itu ada banyak nama. Ada yang disebut dengan analysis of varian atau one way ANOVA. Analisis of varian disingkat ANOVA. Analisis of varian. Nah, jadi ANOVA. Jadi ANOVA itu analisis of varian. Ada yang one way. One way itu satu arah. Contoh begini, kita sebut yang tadi. Berarti yang satu, Anda harus tentukan dulu kira-kira yang mau diteliti itu apa. Misal metode pembelajaran. Tadi kan 2, tambah satu lagi. Satu misalkan menggunakan Jigsaw. Yang kedua, mohon maaf ini menggunakan Jigsaw gitu ya. Yang kedua menggunakan group investigation. Yang ketiga menggunakan
misalkan STAD, Student Achievement Division. Ini satu tipe. Jadi namanya cooperative learning. Jigsaw bagaimana group investigation dan bagaimana STAD ini dibandingkan dengan cukup untuk melihat tadi misalkan aktivitas belajarnya. Berarti di sini butuh nilai. Nilai di sini ini rasio. Tetapi ini metodenya ini adalah nominal. Ini nominal. Tapi 3, 2. Nah, maka ini compare mean-nya ini dibandingkan dengan ini dibandingkan dengan ini. Maka akan muncul ini tadi A, ini tadi B. Maka di sini ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, maka akan muncul ini pembandingannya. Bagaimana A1 dibandingkan dengan A2, nomor 1. Lalu yang kedua A1 dengan A3. Lalu yang ketiga itu A2 dengan A3. Jadi ngebandingannya itu 1 dibandingkan 2 menjadi 3. Kalau tadi membandingkannya itu cuma 1. Kenapa? Karena Jigsaw dengan group investigation berapa? Nah, kalau sudah ANOVA itu sudah beranak pinak menjadi A1, A2. Misalnya A1 ini dengan ini bandingkan. Ini dengan misalkan. Yang kedua ini dengan ini bandingkan. Yang ketiga ini dengan ini bandingkan. Maka akan muncul A1 A2, A1 A3, A2 A3. Maka lebih kompleks, maka disebut analysis of variance. Ini baru satu jalur, jalurnya satu ini, yang banyak variabel, yang banyak faktornya ini, yang banyak faktornya. Jadi faktornya ada di belakang, Oke. Bisa dipahami ya? Oke. Mohon maaf dulu ini mengganggu ya. Oke, kita lanjutkan. Itulah yang disebut ANOVA satu jalur. Jadi satu jalur itu jalurnya cuma satu. Jadi satu jalur gitu. Bisa 4 boleh. Misalkan Anda mau 4, metodenya misalkan 4. Atau jangan metode, misalkan Anda mau bandingkan 4 sekolah sekaligus. Dilihat dari apanya? Dilihat dari misalkan Anda ini sekolah A berarti ya. Nah, ada 4 sekolah. Dilihat dari misalkan nilai akreditasi atau mutu sekolahnya. 1 sekolah 1, sekolah 2, sekolah 3, sekolah 4. Lihat ini mutunya. Mutunya kan kuantitatif nanti. Maka Anda akan membandingkan. Pertama, membandingkan ini yang pertama ya. A1 dengan A2 dibandingkan. Yang pertama. Yang kedua, A1 dengan A3. Yang keempat, misal Anda A1 dengan A4. Gitu ya, dibandingkan. 1 dengan 4. Lalu selanjutnya Anda juga membandingkan, ini udah berapa nih? Udah 3 kan? Udah 3. Lalu sekarang pindah. A2 dengan A3, A2 dengan A4, 6 gitu ya. Terus A3, nih tambah lagi A3 dengan A4. Belum lagi nanti Anda membandingkan yang paling penting A, ini B ya, A dengan B. Jadi beranak pinak. Inilah yang disebut dengan ANOVA. Semuanya A1 dengan A2 dibandingkan minnya. A1 dengan A3 dibandingkan minnya. A1 dengan A4 dibandingkan minnya. Semuanya compare min, cuman lebih kompleks, lebih banyak compare minnya. Oke ya. Itu kalau yang satu jalur. Mau 6, mau 7, mau 8 mangga. Cuman jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti Anda bunuh diri sendiri begitu ya. Bunuh sendiri. Jadi Anda bandingkannya bisa 3 sekolah, 4 sekolah, 5 sekolah, mangga. Semuanya prinsipnya adalah compare min. Membandingkan min rata-rata. Selanjutnya, yang kedua, yang selanjutnya adalah
Anda ada yang disebut dengan two-way ANOVA. Sama ANOVA, tapi two ways. Kalau tadi kan one way, satu jalur. Nah, satu jalur, kalau satu jalur itu ke sini, satu jalur. Kalau two ways ANOVA, ini satu jalur ya. Satu jalur atau way. Kalau sudah jadi dua, tambahkan. Ini jadi dua jalur. Contohnya bagaimana? Bisa begini. Anda mau membandingkan tadi metode jigsaw. Ini jigsaw, ini group investigation. Jigsaw dengan investigation. Bandingkan dua. Tapi Anda juga sekaligus di sini ingin membandingkan apanya? Sekolahnya. Nah, ini sekolah negeri, ini sekolah swasta. Jadi Anda ingin membandingkan jigsaw yang di negeri dengan jigsaw yang di swasta. Sekaligus Anda membandingkan group investigation di negeri dan group investigation yang ada di swasta. Kira-kira dari konsep ini, apakah Anda bisa menemukan hasilnya? Nah, belum ya, karena apa? Anda di sini angkanya itu yang harus rasio. Ini kan angkanya apa? Ini nominal, ini nominal. Negeri, swasta, ini nominal semua. Tetapi ketika Anda mengisi ini tidak bisa dengan angka nominal atau kategorial. Anda harus menggunakan angka rasio. Apanya yang dicari di sini? Ini tempo bicara. Oh, misalkan nilai prestasinya. Apakah yang bagus prestasi jigsaw itu di negeri atau di swasta? Dan seterusnya. Nah, maka kita harus menentukan. Contoh ya, kita bikin yang lebih ini lagi. Misal tadi group investigation ya. Kita itu membandingkan metode dan membandingkan sekolah. Tadi metode itu A. Terdiri dari taruh 2 ya biar mudah. Jigsaw berarti angka 1. Lalu ini group investigation angka 2. Ini sekolah. Sekolah itu ada sekolah negeri, ada swasta. Negeri itu 1, swasta 2. Ini B. Ini B1, B2. Maka nilai-nilai yang ada di sini ini harus diteliti satu persatu. Misal, ketika Anda meneliti metodologi yang menggunakan jigsaw di negeri, ternyata misal rata-ratanya itu di sini 80. Kalau yang group investigation misalkan 75. Ini yang di swasta ini 70. Ini 75. Nah, misalnya ditemukan seperti itu. Bagaimana cara menelitinya? Maka ketika Anda meneliti ini semua, Anda harus menggunakan penelitian ANOVA 2 jalur atau two ways. Two ways. ANOVA 2 jalur. Maka nanti di breakdown ini adalah, lihat ini A1, B1. Ini A2, B1. Ini A1, B2. Ini A2, B2. Pakai kode. Jadi nanti Anda ambil kode ini, lalu Anda pastikan ini A1, B1, ini kan 1 ya. Yang pertama, A1, B1 bandingkan 1. A1, B2 bandingkan 2. Lalu selanjutnya, A1, B1, A1, B2 3. A2, B1, A2, B2 4 gitu. Jadi Anda dibulak-balik ya, sudah ada 4. Belum lagi nanti Anda membandingkan metodologi dengan sekolah. Jadi ada 5. Ini baru 2. Baru 2. Jadi minimal si yang dibulak ini perbandingan ini, perbandingan A1 B1 dengan A2 B1 perbandingannya berapa? Perbandingan A1 B1 dengan A1 B2 ini perbandingannya berapa? Ini menggunakan ANOVA, tetap menggunakan kompermin, tetapi si ANOVA 2 jalur ini
dia harus kompermin tetap ya. Si ANOVA 2 jalur ini maksudnya ini dihitung komperminnya. Nah, kompermin yang dihitung. Sehingga nanti akan ditemukan nanti rekomendasinya, misal ternyata jigsaw itu lebih cocok di negeri tapi tidak cocok di swasta karena swasta itu 70, di negeri itu 80. Oh, artinya nanti swasta itu lebih baik menggunakan group investigation. Nah, nanti akan ditemukan seperti itu sehingga angka-angka ini nanti akan menentukan kira-kira mana yang paling bagus. Itu komparatif. Itu ANOVA 2 jalur. Bisakah ANOVA dengan lebih dari 2 jalur? Bisa. Contoh, misalkan Anda misalkan misalkan ada 2 jalur. 3 jalur. 3 jalur itu bisa begini. Satu metode penelitian, metodologi pembelajaran. Sudah kita sepakati, misalkan metode pembelajaran yang kita teliti menggunakan 2, group investigation sama jigsaw. Ininya misalkan Anda mau nelitinya tentang satu sekolah negeri, di sini. Ini misalkan sekolah. Sekolah itu terdiri dari 2. Ada negeri, ada swasta. Misalkan. Dibagi lagi. Negeri dan swasta itu ternyata misalkan ada 2. Ada yang di kota, ada yang di desa. Ada yang di kota, ada yang di desa. Sehingga apa? Ini A, ini B, ini lokasi C. Ini 1, ini 2, ini 1, ini 2, ini 1, ini 2, ini C1. Berarti begini, A1, ini itu kelompoknya A1, terus B1, C1. Ini A1, A2, B1, C1. Ke bawah berarti A-nya A1, B1, C2. Ininya A2, B1, C2. Ke bawah lagi terus A1, B-nya 2, C1. A2, B2, C1. A1, B2, C2. A2, B2, C2. Nah, semuanya ini semua ini ya Anda bandingkan secara lurus dulu ke depan ke depan A1 ini dengan ini ya. Ini dengan ini dengan ini dengan ini. Berarti ke pinggir secara horizontal, lalu secara vertikal. Ini dengan ini ya. Lalu ini dengan ini dengan ini dengan ini dengan ini dan seterusnya. Jadi ketika Anda masuk ke wilayah yang horizontal, maka Anda akan banyak sekali membandingkan A1 B1 dengan dengan ini gitu ya. Misalkan ini dengan ini dengan ini dan seterusnya. Maka akan nampak banyak pertanyaan penelitian. Jadi semakin menggunakan ANOVA-nya lebih banyak, misalnya ini 3 jalur, maka akan banyak sekali pertanyaan penelitian. Karena pada prinsipnya penelitian kuantitatif itu pertanyaan penelitian tergantung dari konstelasi penelitiannya. Nah, konstelasi untuk ANOVA seperti ini. Nah, ini ketika sudah 3 jalur, namanya itu multiple ANOVA. Nah, maka orang menyebutnya penelitian begini menyebutnya multiple analysis of variant. Indonesianya menjadi MANAVA, multi analisis varian, atau disebut dengan
analisis faktor. Nah, analisis faktor. Jadi, ketika Anda mau lebih dari t-test, itu namanya ANOVA. Cuma ANOVA-nya itu biasanya ANOVA itu satu jalur, maka disebut ANOVA. Ketika sudah 2 jalur, sudah 3 jalur, maka itu disebut dengan MANOVA atau analisis faktor. Tapi prinsipnya adalah semuanya ini adalah membandingkan mean atau membandingkan rata-rata setiap jenis data rasionya. Semuanya faktor-faktor yang lain, misalkan faktor A1, misalkan faktor metodologi pembelajaran, faktor sekolah, lokasi sekolah di desa apa di kota, atau faktor status sekolah negeri swasta, itu hanya menjadi faktor saja. Tetapi faktor itu justru yang dibanding-bandingkan, yang dikomparatifkan. Bisa menggunakan ANOVA, MANOVA, ANOVA, ataupun menggunakan t-test. Bagaimana nanti cara menganalisis datanya? Kita gunakan saja nanti menggunakan SPSS di video yang berikutnya. Itu yang pertama tentang statistik parametrik dalam komparatif. Bisa dipahami ya, namanya compare mean. Yang kedua itu ada yaitu yang disebut dengan asosiatif, menghubungkan. Nah, kalau asosiatif, maka istilahnya bukan faktor, tapi variabel. Maka variabel-variabel inilah yang dihubungkan. Maka butuh sekali mengerti tentang variabel-variabel tersebut. Ya, variabel-variabel tersebut. Pertama, ada yang menggunakan product moment. Apa itu product moment? Nah, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu, misal di dalam Anda meneliti, ini mohon maaf ya, ini ada iklan ya. Pertama, di dalam penelitian itu yang asosiatif ada variabel independen, dia akan mempengaruhi variabel dependen. Jadi variabel endogen mempengaruhi variabel eksogen, gitu ya. Nah, X. Ketika X biasanya menggunakan simbol segi 4, itu berpengaruh terhadap Y. Maka ini dicari pengaruhnya. Ada nggak pengaruhnya? Ketika misal X dan Y dalam penelitian asosiatif, yang jadi masalah adalah Y-nya. Maka yang menjadi pusat masalah Y, bukan X. Karena X itu independen, yang dependen. Maka masalahnya apa? Maka ini karena ini terdampak, maka cari masalah-masalahnya. Misal seperti ini. Seperti kemarin kita tidak ada ya. Jadi misalkan kita ingin si variabel Y-nya itu apa? Misalkan kinerja guru. Kinerja guru itu biasanya dipengaruhi oleh apa saja? Misalkan bisa dipengaruhi oleh kepemimpinan, gitu ya. Bisa dipengaruhi oleh budaya sekolah, bisa dipengaruhi oleh insentif, bisa dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, bisa dipengaruhi oleh apa lagi ya, kinerja itu bisa dipengaruhi oleh supervisi, bisa dipengaruhi oleh banyak sekali kinerja itu dipengaruhi. Maka variabel-variabel inilah yang menjadi X. Ini X, ini X, ini X, ini X, ini X, tetapi ini yang menjadi fokusnya, Y-nya itu adalah menjadi fokus masalah. Maka di dalam penelitian kuantitatif asosiatif yang menjadi pusat masalah itu ini, di Y. Sehingga apa? Untuk melakukan penelitian kuantitatif asosiatif, fokus dulu ke Y. Y-nya apa? Baru dilihat ini didampaki atau dipengaruhi oleh apa. Jadi ketika ditanya, apa masalahnya? Fokus kepada Y. Jangan ke X, karena X itu adalah independen. Kalau Y itu dependen, justru pusat masalah ada di
di Y. Oke, selanjutnya kalau ininya 1 X, misal kepemimpinan terhadap kinerja, pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja guru, maka analisis statistiknya ini menggunakan product moment. Biasanya menggunakan teorinya si Pearson, maka disebut Pearson product moment. Walaupun ada Pearson, ada Spearman gitu ya. Itu. Tetapi biasanya menggunakan product moment miliknya si Pearson. Nah, bagaimana itu nanti akan dibahas di dalam di dalam SPSS lah, biar lebih mudah begitu ya. Nah, bagaimana kalau 2? Nah, kalau tadi product moment itu rata-rata bisa digunakan oleh anak-anak S1 skripsi. Tapi kalau sudah tesis itu harus ditingkatkan variabelnya, tidak boleh 1, minimal harus 2. Contoh maka akan ada X1, X2 terhadap Y. Taruhlah ini adalah kinerja guru. Ini adalah misalkan kepemimpinan kepala sekolah. Ini adalah misalkan budaya sekolah. Oke. X1 berpengaruh terhadap Y, X2 berpengaruh kepada Y. Maka X1, X2 ini berpengaruh. Timbul masalah. Kalau X1 kepada X2, ada nggak hubungannya? Apakah kepemimpinan itu memiliki hubungan dengan budaya sekolah? Oh, ada hubungannya. Maka X1 mempengaruhi X2. Nah, kalau sudah XX-nya, endogennya berpengaruh, saling berpengaruh, ini berpengaruh, ini menggunakan analisis jalur. Atau yang disebut dengan, mohon maaf ya, ini. Analisis jalur. Ya, kita ulangi lagi ya. Tadi belum nampak. Mohon maaf. Ini misalkan misalkan kalau lebih dari 2, taruhlah X1, X2 terhadap Y. Y itu kinerja guru. Si X1-nya apa? Misalkan kepemimpinan kepala sekolah. X2-nya, jangan dulu analisis jalur lah. X2-nya itu yang tidak berhubungan dulu. Apa namanya? Latar belakang pendidikan. X1 berpengaruh kepada Y, iya? Berpengaruh. X2 berpengaruh kepada Y, iya? Berpengaruh. X1 dan X2 berpengaruh tidak? Kepala sekolah dengan latar belakang? Tidak, karena kepala sekolah atau kepemimpinan kepala sekolah dengan latar belakang kan tidak berpengaruh secara konseptual. Maka yang ditanyakan adalah kedua-duanya. Maka X1 dengan X2 itu berpengaruh secara simultan atau bersama-sama kepada Y. Maka nanti satu pertanyaannya, apakah terdapat pengaruh X1 kepada Y? Yang kedua, X2 kepada Y. Yang ketiga, X1 dan X2 kepada Y. Jadi pertanyaannya 1, 2, 3. Jadi ada 3 pertanyaan dalam penelitian itu. Ya, kenapa? Karena di dalam penelitian model seperti ini, kalau sudah ada 2, bukanlah di product moment, tetapi harus menggunakan regresi. Apa itu regresi? Konsep regresi adalah ketika X-nya itu lebih daripada 1. Karena apa? X1 bisa bersama-sama dengan X2 saling mempengaruhi kepada Y, kepada kinerja guru. Itu regresi. Maka di sini ada regresi, ini regresi. Maka nanti akan muncul, persamaan regresi. Kita akan bahas nanti di analisisnya, cara menghitungnya. Nah, ini disebut dengan regresi. Tapi regresinya cuma 1. Maka disebut tunggal atau single regression. Memang ada yang lebih banyak, ketika X-nya itu lebih dari 2. Disebut dengan
multiple regression. Contoh misalkan multiple regression. X1, X2, X3 terhadap Y. Kinerja guru, apa kinerja guru itu dipengaruhi oleh? Satu, ini kinerja guru ya. Ini kinerja guru. X2-nya misalkan tadi kepemimpinan sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah. Keduanya latar belakang pendidikan. Ketiganya misalkan golongan. Apakah, tanya dulu X1, apakah X1 memiliki hubungan dengan X2? Tuh, kinerja kepala sekolah berhubungan dengan latar belakang pendidikan? Tidak. Karena latar belakang pendidikan kan beda. Tidak dipengaruhi oleh kepemimpinan. Apakah golongan dipengaruhi oleh kepemimpinan? Tidak. Apakah latar belakang mempengaruhi golongan? Tidak juga. Karena ada yang latar belakang pendidikannya bagus tapi golongannya masih rendah. Artinya tidak saling berhubungan. Kalau begitu, tidak saling berhubungan, maka diputuskan. Apa? Satu, X1 kepada Y, X2 kepada Y, X3 kepada Y. Oke, berarti ada 3 pertanyaan. Ditambah X1, X2, X3 secara bersama-sama kepada Y. Sehingga apa? Akan muncul pertanyaan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Maka rumusan masalahnya atau pertanyaan penelitiannya X1 kepada Y, X2 kepada Y, X3 kepada Y, X1, X2, X3 kepada Y. Ada 4 pertanyaan. Ini namanya multiple regression. Bisa dipahami ya? Multiple regression. Maka kalau sudah multiple regression, maka akan ditambah nanti dari asalnya single, ditambah menjadi 3. Cuman bedanya hanya nambah saja X1, X2, dan X3 secara bersama-sama. Kalau tadi 3 pertanyaan, sekarang menjadi 4 pertanyaan. Nah, bagaimana kalau kasusnya X-nya itu, endogennya itu saling berhubungan? Nah, ini bukan lagi multiple regression, tapi harus menggunakan harus menggunakan namanya fat analysis atau analisis jalur. Fat analysis. Apa itu fat analysis? Fat analysis adalah X-nya itu bersama-sama. Contoh, X1, X2. Ini Y, taruh dulu. Y itu misalkan dia itu adalah kinerja guru. Ini kepemimpinan. X2 misalkan budaya kerja di sekolah. Karena kepemimpinan itu berpengaruh terhadap budaya kerja. Betul ya? Kepemimpinan berpengaruh terhadap budaya kerja. Maka nanti akan begini. X1 kepada Y, X2 kepada Y, X1 kepada X2. Maka muncul pertanyaannya adalah nomor 1, nomor 2, nomor 3. Atau nomor 1 dulu, sini nomor 2, nomor 3, atau nomor 1, nomor 2, silakan di mana saja yang pertama. Ya, maka pertanyaannya X1 kepada Y, X2 kepada Y, X1 kepada X2. Ini namanya analisis jalur. Oke, selanjutnya bagaimana kalau lebih dari 2? Boleh, lebih dari 2. Misalkan X1, X2, Y, kinerja guru, kepemimpinan, lalu yang kedua tadi apa? Budaya kerja. Ada nggak misalkan kinerja guru itu supervisi? Ada supervisi. Supervisi itu ini X3 misalkan. X3 simpan di sini. Nah, kenapa disimpan di sana? Kenapa? X1 kan berpengaruh terhadap X2, berpengaruh terhadap budaya kerja. X1 juga berpengaruh terhadap supervisi, kan yang supervisi kepala sekolah. Budaya kerja juga berpengaruh terhadap supervisi. Atau kebalik ya, mohon maaf, balikan. Jadi kita ulangi lagi.
Aduh, ini TikTok ya, tentang Y. Ya. X1, X2, X3, Y. Ini budaya kerja, kinerja guru. Ini kepemimpinan, ini supervisi. Ini budaya kerja. Oke, kita itu dulu. Lihat semuanya X1 kepada Y, X3 kepada Y, X2 kepada Y. Sudah 3 pertanyaan. Sekarang tinggal antara X1 kepada X2. Kepemimpinan kepada supervisi. Kepemimpinan juga kepada budaya kerja. Supervisi juga kepada budaya kerja. Ada berapakah? Kalau tadi cuma 4 pertanyaan, sekarang sudah lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pertanyaan. Inilah konstelasi penelitian yang bisa menentukan rumusan masalah. Ini yang disebut dengan multiple regression. Multiple regression. Atau dalam istilah ini adalah canonical correlation analysis. Jadi kalau Anda nanti ingin meneliti dengan menggunakan asosiatif, itu bentuknya ada yang tadi product moment kalau 2 variabel, kalau X-nya ditambah X1, X2 tanpa ada hubungan, endogennya X-nya, itu bisa menggunakan single regression. Kalau lebih dari 2 itu multiple regression, X1, X2, X3, tapi X-nya tidak berhubungan kepada Y, itu 4 pertanyaan. Kalau nanti kalau X-nya berhubungan, misalkan X1, X2 sama Y, maka dia panahnya menjadi 3 pertanyaan, X1 kepada Y, X2 kepada Y, X1 kepada X2. Tapi kalau menjadi 3, kalau dalam analisis jalur X1, X2, X3-nya, maka akan menjadi 6 pertanyaan. Nah, itulah yang mungkin bisa menentukan apakah si penelitian kita itu mau menggunakan regresi atau analisis jalur, tergantung variabel kita yang pilih. Jadi tergantung pemilihan X-nya. Apakah kita mau multi regresi atau mau analisis jalur? Nanti rumusnya juga beda. Analisis jalur dengan regresi, ya. Jadi masalahnya tetap ada di Y, tetapi si Y ini nanti ditentukan pengaruhnya variabel apa yang dipilih. Ketika yang dipilih variabelnya apakah berhubungan atau tidak. Kalau berhubungan gunakan analisis jalur, kalau tidak berhubungan menggunakan regresi. Walaupun nanti kalau 2 variabel dari endogennya itu single regresi, kalau lebih dari 2 itu multiple regresi. Itu saja. Mungkin Anda nanti silakan tanya kalau kira-kira Anda masih bingung ya, nanti Iya, itulah tadi penjelasan dari Pak Dr. Zaki tentang tahapan analisis data di dalam penelitian kuantitatif. Sebenarnya masih ada video yang akan saya sajikan, tapi mengingat durasi video untuk hari ini sudah sangat panjang tentang analisis data penelitian kuantitatif, nanti insya Allah kalau memang memungkinkan, karena jadwal final test itu tidak salah ya, itu akhir bulan ini, sehingga kalau memungkinkan ya akan nanti akan saya bagikan, tetap walaupun bukan di jadwal kuliah. Saya akan bagikan video tentang bagaimana analisis data menggunakan SPSS, baik yang deskriptif maupun yang asosiatif maupun komparatif, sebagaimana penjelasan yang sudah disampaikan oleh Dr. Zaki tadi. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Insya Allah nanti kalau untuk ujiannya akan saya buat nanti yang pasti ya, untuk memudahkan Anda lah. Karena situasi sekarang ini kita serba online, sehingga nanti akan saya buat model ujiannya yang memudahkan namun bisa memberikan umpan balik sejauh mana pemahaman Anda tentang materi yang sudah disampaikan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Mohon maaf sebelumnya apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.